Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan Verse of the Day hari Selasa 11 November 2025. Mari memulai dengan doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada di hari yang baru. Kami boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami kembali hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan bersabda kepada kami dan senantiasa menolong kami, supaya firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Firman-Nya berkata, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Matius pun bangkit dan mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Yesus memanggil Matius seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Ada fakta yang menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Matius. Yang pertama, Matius seorang yang responsif dalam menyikapi panggilan Yesus atas dirinya. Dikatakan dalam ayat hari ini, ketika Yesus memanggilnya, Yesus berkata kepadanya, mari ikutlah aku. Matius langsung berdiri, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus tanpa berpikir lama. Karena kehadiran Yesus, pengajaran Yesus, segala sesuatu yang ia lihat dalam diri Yesus, rupanya begitu memikat hatinya untuk mengambil keputusan menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, pekerjaan Matius sebagai seorang pemungut cukai yang identik dengan orang berdosa pada masa itu. Karena seorang pemungut cukai memungut pajak dari sesamanya bangsa Yahudi untuk diberikan kepada penjajah, yaitu bangsa Romawi. Pekerjaan Matius seorang pemungut cukai tidak membuat Matius berkecil hati atau merasa minder karena stigma sebagai orang berdosa yang melekat pada dirinya. Tetapi justru sebaliknya, dia merespon dengan positif panggilan Yesus untuk menjadi murid Yesus, yang berarti dia bersedia untuk dibentuk atau diajar menjadi seorang petobat baru. Sebab perjumpaan dengan Yesus tentu membaharui cara hidupnya, bukan lagi sebagai seorang yang hidup dalam dosa, tetapi sebagai seorang murid yang belajar meneladan pada gaya hidup Sang Maha Guru. Maka dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid Yesus yang sejati? Apakah pengajaran Yesus dalam firman-Nya sungguh-sungguh memikat hati kita, sehingga kita selalu bersedia mendengar dan melakukan firman-Nya, bersedia dibaharui oleh firman Tuhan dari waktu ke waktu sebagai pengikut-pengikutnya. Murid dari kata Yunani matetes, yang berarti pembelajar. Maka ketika kita menjadi murid-murid Yesus, seharusnya kita semua adalah seorang pembelajar, yaitu belajar mendengar dan melakukan firman-Nya. Firman yang paling utama yang Tuhan berikan untuk kita sebagai murid-murid-Nya tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, di mana Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, inilah firman yang paling utama. Artinya, kita belum dapat disebut sebagai murid Yesus apabila kita belum benar-benar hidup saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang harus terus belajar mengikut Engkau dengan taat dan setia seperti Matius, sehingga perjumpaan dengan Engkau seharusnya mengubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru, yaitu hidup di dalam kasih-Mu. Tolong kami Bapa untuk mendengar dan melakukan firman-Mu hari ini, di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah lingkungan bermasyarakat, dimanapun kami berada. Kiranya kami senantiasa menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat menjalani hari yang baru dalam segala aktivitas, tugas, dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.